Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudara seiman yang bersama-sama menyaksikan IG Live pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan menunggu beberapa waktu bagi saudara-saudara kita yang akan bergabung di dalam IG Live kita pada malam hari ini. Kiranya melalui IG Live pada malam hari ini kita boleh sama-sama diberkati dan boleh memiliki sebuah wawasan dunia yang benar, pandangan dunia yang benar terhadap pandangan firman Tuhan yang benar terhadap topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan menunggu 1-2 menit supaya ada rekan-rekan kita yang bisa bergabung dan kita akan segera memulai IG Live pada malam hari ini. Selamat malam pemilik akun Yud GKKKA. Ya, ini kalau saya melihat ini adalah dari Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di IG Live pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memulai PA kita pada malam hari ini. PA kita dimulai dengan sebuah topik yaitu pernikahan dan desain Allah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali lagi berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu di mana kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Tuhan, tolong biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami juga boleh memahami setiap bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Serahkan hamba-Mu yang akan menguraikan, berikanlah hikmat pengertian supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat atau rekan-rekan yang mendengarkannya. Berkati jaringan yang digunakan, biarlah jaringan ini tidak mengganggu jalannya siaran IG Live pada malam hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 25. Jikalau Bapak Ibu, rekan-rekan sudah menemukan, mari saya mengajak kita untuk memperhatikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya Allah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan
dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkata manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai pernikahan, kehidupan pernikahan mulai dari sejak awal Tuhan menciptakan hingga saat ini dipenuhi dengan berbagai macam tantangan dan dinamika. Kalau kita melihat, ya, ada usaha-usaha untuk mengakhiri hubungan itu. Bukan hanya itu, mereka berusaha melanggar batasan-batasan pernikahan yang Allah telah tetapkan. Misalnya, mereka menikah, ya, dengan memiliki banyak istri atau kemungkinan juga memiliki banyak suami. Tetapi saya menduga kemungkinan untuk memiliki banyak suami itu adalah kemungkinan yang sangat kecil. Dan yang paling sering dijumpai adalah memiliki banyak istri. Semakin lama berkembangnya zaman diikuti dengan perkembangan tantangan di dalam kehidupan pernikahan. Bukan hanya perceraian, bukan hanya ketidakpuasan di dalam pernikahan, tetapi juga kita menjumpai ada tantangan-tantangan yang lain. Seperti apa? Seperti misalnya ada LGBT, ya, di mana laki-laki menikah dengan sesamanya laki-laki. Demikian juga perempuan menikah dengan sesama perempuan. Belum berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Tahun 2021 yang lalu ada sebuah buku yang dikeluarkan dengan judul Child Free and Happy. Pasangan-pasangan sekarang mereka tetap menikah, tetapi mereka sebelum menikah sudah memiliki komitmen bahwa setelah mereka menikah, mereka tidak mau untuk memiliki anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita seharusnya memandang pernikahan ini? Apa yang menjadi desain Allah terhadap pernikahan? Bagaimana seharusnya orang Kristen, anak-anak Tuhan bersikap terhadap pernikahan yang penuh dengan dinamika dan tantangan itu? Nah, hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Kalau kita melihat, ya, di dalam bagian ini, maka kita dapat menjumpai ada natur dari pernikahan. Apa itu natur dari pernikahan Kristen? Natur dari pernikahan Kristen itu adalah pernikahan itu, ya, bersifat monogami. Jadi Bapak Ibu, satu suami hanya untuk satu istri. Demikian juga satu istri dengan satu suami. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan monogami, bukan poligami ataupun poliandri. Pernikahan Kristen harus dipandang dari desain Allah yang mula-mula terhadap pernikahan itu. Selain pernikahan itu adalah monogami, kalau kita melihat pernikahan itu juga pernikahan yang heteroseksual. Bapak Ibu, pernikahan heteroseksual ini berarti bahwa laki-laki harus menikah dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Demikian juga bukan perempuan dengan perempuan. Nah,
Kalau kita melihat kenapa Allah itu mendesain pernikahan di dalam kehidupan umatnya, mengapa Allah menciptakan pernikahan bagi kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mundur di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa firman-Nya itu? Beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu, ketika Allah meminta manusia untuk memenuhi bumi, permintaan itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia kalau manusia tidak menikah. Oleh karena itu, perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak itu bisa digenapi ketika laki-laki menikah dengan perempuan. Dengan kata lain, Allah telah menyediakan lembaga ini supaya melalui lembaga ini manusia dapat menjadi penggenap dari firman Allah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar Bapak Ibu tentang mandat budaya. Dan di dalam bagian itu, kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, pernikahan itu adalah sebuah tindakan manusia untuk meneladani Allah. Kalau kita melihat, kita mendapati bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa ciptaan yang lain, tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selain memiliki pengertian bahwa manusia itu menjadi wakil Allah di dalam dunia ini, maka gambar dan rupa Allah ini juga bisa dipahami bahwa manusia meneladani Allah. Meneladani Allah di dalam hal apa, Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat hari pertama sampai dengan hari yang ketiga, Allah menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang berkuasa. Dengan cara apa? Ia memberikan nama terhadap apa yang diciptakan. Misalnya, di hari yang pertama Allah menciptakan terang, Terus kemudian di dalam hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Dan hari yang ketiga Allah menciptakan darat dan laut. Air itu berkumpul sehingga dijadikan laut. Yang kering itu dinamai dengan darat. Dan kalau kita melihat ayat yang kelima, Allah menamai. Di dalam ayat yang ke-8, Allah menamai. Di dalam ayat yang ke-10, Allah menamai. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki otoritas, memiliki kuasa dengan cara memberikan nama. Lalu kalau kita melihat di dalam hari ke-4 sampai dengan hari yang ke-6, Allah mengisi apa yang ada, apa yang telah diciptakannya. Jadi tadi diisi hari pertama Allah menciptakan terang, bumi dan segala isinya, terang itu Nah, kemudian hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang di atas dan air yang ada di bawah. Dan hari yang kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Jadi ikan dan burung diciptakan untuk mengisi di dalam cakrawala, yang di atas dan yang di bawah. Dan yang ketiga, pada hari yang ketiga Allah menciptakan, memisahkan daratan dan lautan. Yang kering dinamai dengan daratan, yang basah dinamai, yang penuh dengan air dinamai dengan lautan. Dan Allah menciptakan binatang darat untuk mengisinya dan juga manusia. Nah, kalau kita melihat kenapa pernikahan ini diciptakan oleh Allah, kenapa pernikahan diadakan oleh Allah, yaitu dengan tujuan supaya manusia bisa meneladani Allah.
Meneladani di dalam hal apa? Mengisi bumi ini. Memenuhi bumi ini. Jadi selain pernikahan ini adalah sebuah lembaga yang diciptakan Allah supaya manusia bisa menggenapi perintah Allah, tetapi manusia juga meneladani Allah di dalam memenuhi bumi ini, mengisi bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam lanjutan ayat yang ke-28 pasal yang pertama, maka kita akan menjumpai bahwa perintah untuk berkuasa atas segala binatang dan ciptaan Tuhan itu tidak mungkin bisa terwujud kalau manusia tidak bertambah banyak dan memenuhi bumi. Oleh karena itu, pernikahan itu didesain oleh Allah bukan untuk hanya kesenangan kita semata-mata. Pernikahan itu didesain oleh Allah supaya manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah bisa meneladani Allah yang telah menciptakannya seturut gambar dan rupa Dia. Nah, ketika melihat manusia itu seorang diri, Allah berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam pernikahan ada fungsi-fungsi dan hari ini melalui bagian ini kita melihat apa fungsi dari seorang wanita yang diciptakan oleh Tuhan ada di samping pria. Jawabannya adalah apa? Bahwa wanita itu diciptakan sebagai seorang penolong. Wanita itu diciptakan sebagai teman sepanggilan dari Allah yang akan menggenapkan rencana Allah di dalam menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu, wanita itu diberikan oleh Allah dengan sebuah tujuan supaya laki-laki Adam itu bisa menggenapkan rencana Allah di dalam menciptakan dia. Perhatikan fungsinya, penolong. Ada yang mengatakan, ya pasti kalau penolong itu perempuan itu lebih kuat karena penolong itu harus lebih kuat dari orang yang ditolong. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi saya lebih melihat bahwa ketika seorang wanita diminta untuk menjadi penolong, keberadaannya itu mendampingi suami. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk memenuhi tujuan Tuhan menciptakan dia. Jadi Bapak Ibu, seorang wanita, seorang istri itu bukanlah perongrong, Bapak Ibu. Kalau perongrong itu terus berusaha ingin menguasai suaminya. Bukan. Seorang wanita ditempatkan oleh Tuhan untuk menolong. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam kisah Kejadian pasal yang kedua ini, kita melihat bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Yang diambil tulang rusuknya untuk dijadikan perempuan itu cuma Adam. Jadi, para bapak-bapak, para ayah, tidak usah berusaha untuk foto rongsen, untuk mengatakan bahwa tulang rusukku sudah hilang satu, dan aku harus hitung ini. Tidak perlu. Karena yang tulang rusuknya hilang itu cuma Adam. Jadi cuma Adam yang diambil satu tulang rusuknya untuk dijadikan wanita. Setelah manusia itu mendapatkan seorang penolong, Adam itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Bapak Ibu, di dalam pernikahan, seorang istri harus sadar posisinya
bahwa ia itu adalah sebagai seorang penolong. Demikian juga para suami harus ingat keberadaan istri itu untuk menolong. Ya, menolong engkau supaya engkau tahu apa panggilan hidupmu, supaya engkau bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan panggilanmu. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk senang-senang saja. Suami istri menikah bukan hanya sekedar supaya ada keturunan yang melanjutkan usaha kita, supaya pada masa tua kita ada yang menjaga kita, supaya aku tidak lagi kesepian, supaya aku dapat terpenuhi kebutuhan seksualnya. Bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan kita tahu apa panggilan hidup kita. Sehingga melalui keberadaan istri, kita bisa efektif di hadapan Tuhan dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Lalu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, ini jelas di dalam Alkitab bahwa relasi yang paling penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah relasi suami istri. Ini tidak berarti bahwa relasi yang lain itu tidak penting Bapak Ibu ya. Yang ingin saya maksudkan adalah relasi yang perlu dijaga, yang perlu di-maintain, relasi yang perlu dipelihara, relasi yang perlu dirawat, itu adalah relasi suami dan istri. Karena ini sifatnya adalah sampai maut memisahkan. Kita tidak asing lagi Bapak Ibu dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 19 yang mengatakan bahwa setelah mereka menjadi satu, suami dan istri tidak ada lagi yang dapat menceraikan, kecuali mereka dipisahkan oleh maut. Kita melihat betapa istimewanya relasi suami dan istri. Betapa berharganya relasi suami dan istri ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ada budaya-budaya yang mengatakan bahwa relasi yang lebih penting adalah relasi antara orang tua dengan anak. Di dalam budaya tertentu, orang tua itu berusaha lebih keras, bekerja lebih keras dengan tujuan ia membahagiakan anaknya. Bukan hanya itu, ia akan mempersiapkan masa depan bagi anaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah kita mempersiapkan masa depan bagi anak kita. Tetapi relasi antara orang tua dan anak dalam tanda petik itu berakhir ketika anak itu menikah. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu akan bersatu dan mereka akan menjadi satu daging. Tetap secara status bahwa kita ini adalah anak dari orang tua kita. Tetapi Bapak Ibu, ikatan ini, ikatan antara orang tua dan anak bukanlah ikatan yang berlangsung seumur hidup. Makanya Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kata mantan baik bagi istri ataupun bagi anak. Ya, karena apa? Setelah anak menikah, dia bersatu dengan istrinya dan dia menjadi satu daging. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita belajar dari bagian ini, apa yang harus kita siapkan di dalam kehidupan kita? Kita harus ingat bahwa pernikahan itu berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mempersiapkan pernikahan itu dengan baik, dengan cara bergumul dengan Tuhan. Ya, ketika kita akan memilih pasangan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada suami yang sempurna, demikian juga dengan istri yang sempurna. Tidak ada laki-laki yang sempurna ataupun wanita yang sempurna. Karena kita ingat bahwa kita ini adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Sebaik apapun suami kita, sebaik apapun istri kita, ya, ingat, kita itu menikah dengan orang yang berdosa, tetapi sudah diampuni karena dia percaya kepada Kristus. Tidak berarti bahwa setelah dia diampuni oleh Kristus, dia menjadi orang yang sempurna. Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap bisa berbuat salah, dia tetap bisa menyakiti hati kita. Dan itu yang harus kita sadari. Jangan kita membayangkan cerita-cerita dongeng akan mendapatkan pangeran yang tampan, ganteng, ya, uangnya banyak, terus kemudian sabar, penyayang, begitu. Itu hanya ada di cerita, Bapak. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Selain status kita yang berdosa, kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bisa sama seperti Kristus. Di dalam Efesus pasal yang kelima, dikatakan bahwa, hai suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Atau sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Mengasihi itu tidak mudah, Bapak. Perlu mengorbankan sesuatu. Entah itu mengorbankan perasaan kita, mengorbankan harga diri kita, dan mengorbankan yang lain. Demikian juga Paulus mengingatkan kepada para istri. Para istri diminta untuk tunduk kepada suami. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus sadar bahwa Tuhan memang mendesain pernikahan itu dengan sempurna. Tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan seringkali kita masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu, ketika kita menikah, ya, kita terus mengusahakan yang terbaik bagi pasangan kita. Sambil kita mengusahakan itu, kita juga mempraktekkan, ya, kasih Kristus, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada pasangan kita. Sebagaimana Kristus menerima kita ketika kita masih berdosa, demikian juga seharusnya kita menerima pasangan kita. Sekalipun dia ada kelemahan, dia ada keburukan, dia ada kebobrokan, dia ada kejelekan, bukan tugas kita untuk menghakimi pasangan kita. Tetapi kita berusaha mempraktekkan apa yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, boleh dikatakan bahwa pernikahan itu tujuan utamanya bukan untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Bukan itu, Bapak Ibu. Tujuan utamanya bukan itu. Tetapi tujuan utama di dalam pernikahan adalah apa? Supaya melalui pasangan kita, kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ingat ya Bapak Ibu ya, kita ya telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Tetapi manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Ada penebusan yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Sehingga melalui penebusan itu, gambar Allah yang rusak itu perlahan demi perlahan disempurnakan hingga mencapai puncaknya nanti ketika kita berjumpa muka dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kurang tepat kalau kita menikah hanya ingin mendapatkan kebahagiaan semata. Tetapi melalui pernikahan, Allah ingin membentuk kita supaya melalui pasangan kita, kita semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana dengan kehidupan pernikahan kita, Bapak Ibu? Apakah
keberadaan pasangan kita semakin hari semakin membuat kita dekat dengan Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Atau semakin kita menikah, semakin kita serupa dengan dunia ini. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak serupa dengan Tuhan. Ketika kita bisa mengalami perubahan demi perubahan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, maka tujuan penebusan yang Allah lakukan itu telah berhasil. Bahwa kita bisa mengetahui panggilan hidup kita sama seperti manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saat ini bergumul akan menikah dan ingin melangsungkan pernikahan, mari pandang pernikahan itu sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah tempat di mana Allah itu membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Pasangan kita menjadi cerminan siapa kita di hadapan Tuhan. Pasangan kita mengenal kita luar dan dalam. Orang lain belum tentu mengenal kita luar dan dalam. Dan belum tentu juga orang lain berkata jujur, berani dan terbuka terhadap kita. Oleh karena itu, saya bisa katakan, ketika kita menikah, pasangan itu menjadi cerminan kita. Apakah kita sudah serupa dengan Kristus atau tidak? Celakalah kita kalau kita masih jauh dari hal itu. Oleh karena itu kita harus terus berusaha mengingat karya penebusan yang telah Kristus lakukan, dan kita terus memiliki pikiran yang terpusat kepada Kristus, sehingga hati kita semakin hari semakin disucikan, semakin dimurnikan, dan hidup kita semakin memuliakan Allah karena kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah desain Allah mengenai pernikahan, dan itulah yang seharusnya kita miliki, pemahaman yang kita miliki terhadap pernikahan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mengembalikan makna asli dari pernikahan, supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Melalui pernikahan kita semakin kenal diri. Karena kita kenal diri, kita kenal Allah, dan kita jadi tahu diri. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan pernikahan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita hampir sampai di penghujung acara IG Live pada malam hari ini. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan. Ada tanda kolom untuk komen dan ada tanda tanya di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di sana, dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila tidak ada pertanyaan yang diajukan, maka saya akan mengakhiri IG Live ini di dalam doa, dan kita akan menutup IG Live ini dan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Ya, ada beberapa nama yang sudah bergabung. Izinkan saya sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya menyapa beberapa akun yang sudah bergabung. Ada GKT NASA yang sudah bergabung. Demikian juga ada Ibu Sulastri Elizabeth yang sudah bergabung. Dan juga ada pemilik akun Eloy Fani yang sudah bergabung secara live di dalam IG Live kita pada malam hari ini. Ya, nampaknya masih belum ada pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri IG Live kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih
Jikalau pada hari ini kami sekali lagi boleh belajar tentang apa desain Allah mengenai pernikahan. Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia dan kami memiliki budaya yang berbeda-beda, bahkan juga pandangan yang berbeda-beda, serta tujuan yang berbeda mengenai pernikahan. Tapi hari ini kami diingatkan lagi apa yang menjadi desain Allah terhadap pernikahan dan apa yang dituntut dan apa tujuan sebenarnya dari pernikahan Kristen, yaitu bahwa kami melalui pernikahan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar pada malam hari ini. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, secara khusus ketika kami malam ini akan beristirahat, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dengan setia bergabung dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.